Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pendapatan semester 5, tim A, ingin menjelaskan materi tentang anggaran laba rugi dari mata kuliah penganggaran. Selamat menyimak. Pengertian anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi adalah anggaran yang merencanakan keadaan keuangan sebuah perusahaan pada suatu periode mendatang. Anggaran laba rugi merupakan rencana laba atau rugi yang akan diperoleh dari anggaran penjualan, produksi, beban operasional, biaya produksi yang akan ditanggung perusahaan atau entitas pada suatu periode anggaran. Mengapa diperlukannya anggaran laba rugi? Penyusunan anggaran laba rugi untuk memberikan informasi kepada pihak manajemen tentang perkiraan laba atau rugi bersih yang akan ditanggung oleh perusahaan dalam suatu periode anggaran. Apa dampak yang akan timbul bagi perusahaan jika tidak menyusun anggaran laba rugi? Jika sebuah perusahaan tidak menyusun anggaran laba rugi, maka perusahaan tidak akan mengetahui berapa laba atau rugi yang akan ditanggung oleh perusahaan tersebut dalam satu periode anggaran. Dan jika sewaktu-waktu perusahaan mengalami kerugian, perusahaan tersebut tidak dapat mengantisipasi terhadap kerugian perusahaan. Faktor penyusunan anggaran laba rugi. Yang mempengaruhi penyusunan anggaran laba rugi adalah anggaran penjualan. Untuk menyediakan informasi penjualan unit dalam perusahaan yang akan dijual dalam satu periode anggaran tersebut. Yang kedua, anggaran produksi. Untuk menyediakan informasi persediaan awal dan persediaan akhir barang jadi untuk digunakan dalam perhitungan beban pokok penjualan dalam anggaran laba rugi. Yang ketiga, anggaran biaya produksi. Untuk menyediakan informasi tentang berapa biaya produksi dalam suatu periode anggaran, yaitu yang meliputi biaya pemakaian bahan baku, biaya pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi. Informasi ini diperlukan untuk menghitung beban pokok penjualan dalam anggaran laba rugi. Yang keempat, anggaran beban operasi. Untuk menyediakan informasi tentang beban penjualan dan beban administrasi dalam suatu periode anggaran. Yang kelima, tarif pajak penghasilan badan. Untuk menentukan jumlah beban pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Yang terakhir, anggaran kas. Untuk menyediakan informasi tentang beban bunga, pendapatan bunga, dan beban piutang tak tertagih. Metode menyusun anggaran laba rugi. Dalam membuat anggaran laba rugi, terdapat 3 macam metode yang dapat Anda gunakan. Yang pertama, metode a posteriori, yaitu metode untuk penyusunan anggaran laba dengan cara menetapkan laba sesudah proses penetapan rencana dari keseluruhan tanpa terkecuali juga penyusunan anggaran operasional. Yang kedua, metode a priori, yaitu metode untuk penyusunan anggaran laba yang berseberangan dengan metode a posteriori. Pada metode seperti ini, jumlah laba yang diinginkan akan ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses perencanaan secara keseluruhan. Yang terakhir, metode pragmatis adalah berupa metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba yang sudah direncanakan hanya berdasarkan dengan standar tertentu yang sudah diuji secara lebih empiris. Teknis penyusunan anggaran laba rugi. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk menuliskan anggaran laba rugi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat format anggaran laba rugi. Yang kedua, masukkan perkiraan nilai penjualan ke dalam format anggaran penjualan.
Nilai penjualan diperoleh dengan mengalihkan jumlah barang jadi yang akan diperkirakan akan dijual dengan harga jual per unitnya. Yang ketiga, masukkan data-data yang telah diberikan pada kasus di atas ke dalam format anggaran laba rugi. Informasi yang telah diberikan adalah biaya persediaan barang jadi awal, biaya produksi, beban penjualan, beban administrasi dan umum, serta beban bunga. Yang keempat, hitung nilai persediaan barang jadi. Setelah itu hasilnya dimasukkan ke format anggaran laba rugi. Yang kelima, hitunglah beban pokok penjualan, laba kotor, laba operasi, pendapatan, beban lain-lain, dan laba sebelum pajak penghasilan. Perhatikan operasi penambahan atau pengurangan untuk memperoleh informasi-informasi di atas. Yang keenam, hitunglah perkiraan beban pajak penghasilan yang diperoleh dengan mengalihkan laba sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak penghasilan badan. Yang ketujuh, selesaikan penyusunan anggaran laba rugi dengan menghitung laba bersih yang dianggarkan dengan mengurangkan laba sebelum pajak penghasilan dengan perkiraan beban pajak penghasilan. Contoh penyusunan anggaran laba rugi. Dari data-data berikut ini, susunlah anggaran laba rugi PT Izzat Sentosa untuk 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2010. A. Anggaran penjualan bulan Januari, Februari, dan Maret adalah sebagai berikut. Bulan Januari, 600.000 unit dengan harga per unit Rp200.000. Bulan Februari, 700.000 unit dengan harga per unit Rp200.000. Bulan Maret, 700.000 unit dengan harga per unit Rp250.000. B. Informasi dari anggaran produksi adalah sebagai berikut. Persediaan barang jadi 1 Januari 2010 adalah 37.500 unit dengan nilai persediaan awal Rp2.375.000.000. Persediaan akhir barang jadi setiap bulan adalah 10% dari penjualan tiap bulan. C. Anggaran biaya produksi memperlihatkan data-data sebagai berikut. Harga beli bahan baku sebesar Rp20.000 per unit. Upah tenaga kerja langsung sebesar Rp10.000 per unit. Biaya overhead produksi sebesar Rp5.000 per unit dan Rp1 miliar. D. Asumsi arus biaya yang digunakan untuk persediaan barang dagang adalah metode rata-rata. E. Berikut informasi tentang beban operasi yang diperoleh dari anggaran beban operasi. Pada beban operasi variabel, terdapat beban penjualan 2% dari nilai penjualan tiap bulannya dan beban administrasi 30% dari penjualan tiap bulannya. Pada beban operasi tetap, terdapat beban penjualan Rp1.260.000.000 dan beban administrasi Rp1.500.000.000. Jawabannya, PT Bias Cahaya anggaran laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Maret 2010. Penjualan sebesar Rp435 miliar, beban pokok penjualan, saldo awal persediaan barang jadi sebesar Rp2.375.000.000. Biaya produksi, terdapat BBB sebesar Rp39.254.000.000, BTKL sebesar Rp19.627.000.000, BOP sebesar Rp9.813.500.000. Saldo awal persediaan barang jadi ditambah biaya produksi, dapatlah persediaan barang jadi tersedia dijual sebesar Rp89 miliar. Dikurangi persediaan akhir barang jadi sebesar Rp43.500.000.000, dapatlah beban pokok penjualan sebesar Rp45.500.000.000.
Penjualan dikurangi beban pokok penjualan dapatlah laba kotor yang dianggarkan sebesar 389 miliar 500 juta rupiah. Beban operasi terdapat beban penjualan sebesar 9 miliar 960 juta rupiah. Beban administrasi 1 miliar 630 juta 500 ribu rupiah. Jumlah beban operasi sebesar 11 miliar 590 500 ribu rupiah. Laba kotor yang dianggarkan dikurangi beban operasi dapatlah laba sebelum pajak dianggarkan sebesar 377 miliar 909 juta 500 ribu rupiah. Penjelasan untuk tabel sebelumnya. Penjualan pada bulan Januari 600.000 unit dikali 200.000 sama dengan 120 miliar rupiah. Bulan Februari 700.000 unit dikali 200.000 sama dengan 140 miliar rupiah. Bulan Maret 700.000 unit dikali 250.000 sama dengan 175 miliar rupiah. Total penjualan sebesar 435 miliar rupiah. Persediaan akhir bulan Januari 60.000 dikali 100.000 sama dengan 12 miliar rupiah. Bulan Februari 70.000 dikali 100.000 sama dengan 14 miliar rupiah. Bulan Maret 70.000 dikali 125.000 sama dengan 17 miliar 500 juta rupiah. Persediaan akhir terdapat 200.000 unit sebesar 43 miliar 500 juta rupiah. Unit yang diproduksi sama dengan penjualan dikurang persediaan awal ditambah persediaan akhir. Unit produksi sama dengan 2 juta rupiah dikurang 37.500 ditambah 200.000 sama dengan 1.962.700 unit. Biaya produksi untuk PBB 1.962.700 dikali 20.000 sama dengan 39 miliar 254 juta rupiah. Untuk BTKL 1.962.700 dikali 10 juta sama dengan 19 miliar 627 juta rupiah. Untuk BOP 1.962.700 dikali 5.000 sama dengan 9 miliar 813 juta 500 ribu rupiah. Untuk BOP lagi sebesar 1 miliar rupiah. Total biaya produksi sebesar 39 miliar 881 juta 500 ribu rupiah. Beban penjualan bulan Januari 120 miliar dikali 2% sama dengan 2 miliar 400 juta rupiah. Bulan Februari 140 miliar dikali 2% sama dengan 2 miliar 800 juta rupiah. Bulan Maret 175 miliar dikali 2% sama dengan 3 miliar 500 juta rupiah. Beban penjualan variabel sebesar 8 miliar 700 juta rupiah. Beban penjualan tetap sebesar 1 miliar 260 juta rupiah. Total beban penjualan sebesar 9 miliar 960 juta rupiah. Beban administrasi bulan Januari 120 miliar dikali 0,075% sama dengan 36 juta rupiah.
bulan Februari, 140 miliar dikali 0,075% sama dengan 42 juta rupiah. Bulan Maret, 175 miliar dikali 0,075% sama dengan 52 juta rupiah. Beban administrasi variabel 130.500.000 rupiah. Beban administrasi tetap 1.500.000.000 rupiah. Total beban administrasi sebesar 1.630.500.000 rupiah. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.